Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian Al-Asma Al-Husna berkenaan dengan yang pertama, yaitu Allah. Jadi kita lebih baik mengembangkan semampu kita bagaimana kita berzikir. Bagaimanapun kalau kita menyebut nama Allah atau mengingat Allah, itu termasuk zikir, ya, zikir. Nah, zikir itu yang kita pelajari yaitu menyebut atau tidak menyebut nama Allah. Sudah itu kita mengingat ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita akan semakin bermutu, ya, zikir kita berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tergantung pengetahuan, ya, semakin dalam pengetahuan kita semakin dalam juga perasaan dalam menjiwai zikir itu, ya. Kemudian mengandung tafakur juga, ya, untuk berpikir bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita fokus pada Allah itu, Allah itu. Kita kalau kita ingat, ya, semua ucapan zikir, ya, semua ucapan zikir itu hampir tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita Allahu Akbar, ya kan? Kemudian subhanallah gitu. Alhamdulillah, semua berkenaan dengan Allah gitu. Astaghfirullah, la ilaha illallah gitu. Semua berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantaslah kalau kita berzikir itu, kalau seandainya, ya, zikir kita itu tercapai apa yang dimaksud di dalam surah Ar-Ra'd, ya, surah Ar-Ra'd ayat 28, bahwa dengan berzikir itu mendatangkan ketenteraman dan ketenangan, ya, itu, ya. Nah, tentu ketenangan dan ketenteraman itu lahir apabila satu, Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya gitu, yang dia mengatur tentang kehidupan kita gitu. Kemudian semuanya di dalam genggaman tangan Allah, di dalam kekuasaan. Apapun yang kita inginkan tentu di dalam kekuasaan Allah, ya. Tentu ketenteraman juga akan dirasakan bila kita menghayati sifat-sifatnya, ya, kodratnya dan kekuasaannya dalam mengatur dan memelihara segala sesuatu, ya.
Kemudian berkenaan dengan jiwa, ya, seluruh jiwa, ya, kehendak manusia harus dikaitkan dengan Allah, ya. Seluruh jiwa dan kehendak manusia itu dikaitkan dengan Allah, ya. Dia tidak boleh memandang kecuali kepada Allah, tidak menoleh selain Allah, tidak mengharapkan selain Allah, ya. Manusia harus memahami bahwa hanya Allah yang merupakan harapan kita. Nah, itu nanti insya Allah akan membawa ketenangan. Kemudian sebaiknya kita mendekati Allah dalam pengertian pelaksanaan sholat saja, ya. Kita lihat bagaimana sholat diawali, kemudian dikomandoi. Setiap gerakan sholat itu berdiri, ya, ruku, bangun dari ruku, ya, sujud, bangun dari sujud, itu semuanya hampir mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Kita kembali ke zikir tadi. Jadi apa yang kita ucapkan tentu kita berzikir, kan. Dan dari keseluruhan sholat yang wajib, ya, itu kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kecuali, ya, berangkat dari ruku berdiri, ya, itu kita baca sami Allahu liman hamidah. Kecuali yang itu tentu perlu ada pembahasan mengapa kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi tentu ada hubungan ruku dengan berdiri, gitu, ya. Saya hitung itu ada 99 sebutan Allahu Akbar di dalam keseluruhan sholat wajib saja. 99 kali untuk sholat wajib satu hari satu malam, kecuali hari Jumat, ya, hari Jumat, karena hari Jumat kan 2 rakaat, ya, sedangkan hari-hari lain zuhur itu 4 rakaat. Jadi saya hitung ada 99 kali, ya. Dan seluruh bacaan-bacaan itu tidak lepas dari menyebut nama Allah, gitu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu kan. Allahu Akbar kabirah, ya, wa subhanallahi bukrata wa asilah. Allahu Akbar, pertama menyebut Allah dengan dimensi besar, Allahu Akbar. Subhanallahi bukrata wa asilah, menyucikan nama Allah itu berdimensi waktu, ya, bukrata wa asilah. Jadi sore dan malam, gitu. Kemudian walhamdulillahi katsira. Kalau alhamdulillah berkenaan dengan banyak. Jadi 3 potongan kalimat itu lain dimensi, ya. Kalau Allahu Akbar, nah, satu dimensi. Kalau alhamdulillah katsira, banyak, ya, frekuensi. Dan subhanallah ibu kota wasil, berdasarkan dengan waktu. Tentu ada kaitannya, perbedaan-perbedaan itu di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lihat kalau itu zikir, ya, zikir. Kalau kita anggap zikir, jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar,
Allahu Akbar gitu ya. Itu kita kaitkan dengan sifat Allah saja, sebab kalau Allah saja kan berbeda kita. Jadi itu zikir. Nah, bagaimana tuntunan dalam berzikir itu? Dalam tuntunan ya, dalam tuntunan berzikir itu kita baca surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 205 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbak. Ingatlah, sebutlah, zikirlah Tuhanmu gitu. Fi nafsik, dalam hatimu ya. Fi nafsik, dalam hatimu. Bagaimana hati dan jiwamu, nah gitu. Kemudian tadarru'a, dengan menundukkan hati ya, rendah hati ya. Kemudian wakhifatan, dengan rasa takut. Jadi kita mengingat Allah atau menyebut ya. Jadi kembali ke zikir tadi, menyebut atau tidak menyebut, yaitu dalam hati, sambil kita mendatangkan ilmu kita berkenaan dengan Allah gitu. Ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan Allah, artinya semakin dalam pengetahuan kita, maka panggilan terhadap ilmu Allah itu sudah jelas berbeda ya. Ilmu Allah itu, ilmu mengenai Allah itu adalah ilmu mengenai seluk-beluk mengenai Allah gitu. Misalnya dia mencipta, dia menguasai, ya semuanya ada di dalam Quran ya. Jadi kita bisa mengetahui ilmunya Allah itu baik yang di dalam Quran maupun ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah ya. Ibarat kalau kita berangkat jauh gitu ya, naik kapal terbang gitu, tentu ada perasaan kita itu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada. Nah, ilmu-ilmu itulah yang kita panggil ya dalam kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan ingatlah Tuhan dengan hatimu, fi nafsik. Artinya dengan ilmu yang ada pada kita, tadarru'a, menundukkan hati dan rasa takut ya. Dan tidak dengan suara yang keras. Wadunal jar minal qaul, pada waktu pagi, bil ghudub wal asal, dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai ya. Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita setiap hari itu lidah kita basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita lebih lanjut ke ayat 206 ya. Ini dalam 206 ini ada tanda sujud tilawah. Jadi kita membaca sujud tilawah gitu ketika membaca surat ini ya. Innalladzina inda rabbik, sesungguhnya orang yang atau yang sesungguhnya innalladzina inda rabbik, orang yang berserta dengan Allah di sisi Allah itu artinya bisa manusia, bisa malaikat ya.
La yastakhbirun, mereka tidak menyombongkan diri, ya, na'an ibadatik, dalam beribadah menyembah kepada Allah. Wa yusabbihu, dan bertasbih. Walahu yasjudun, dan mereka sujud, ya, sujud tilawah, ya, yang ada yang dengan bacaan khusus, ya, sujud tilawah itu, ya. Selanjutnya kita baca surah Ar-Ra'd ayat 28, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang